Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Mas, Mbak, sehat? Alhamdulillah. Senang Waalaikumsalam. sekali ya di Alhamdulillah sore sehat. kali ini. Senang sekali sore kali ini kita masih bisa berkumpul walaupun via aplikasi Zoom. Di sini kita mau membahas mengenai best practice sama best practice dari tugas agenda learning journal ketiga, hari kedua. Nah, untuk pesertanya itu ada Mas Aditya Zona Wilantara dari Kantah Kota Semarang, ada Mbak Hemastuti Arini, ada Mbak Tiara, ada Mas Zulpeni dari Kantah Kabupaten Sarolangun. Saya sendiri Rani Haryani sebagai moderator untuk diskusi kali ini. Untuk diskusi kali ini kita akan menampilkan 2 video mengenai praktik yang baik dan praktik yang buruk. Baiklah, untuk melanjutkan diskusi ini tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat penerapan dalam best practice-nya di video berikut. Puluhan penyidik tindak pidana korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menggelar operasi tangkap tangan di kantor agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang. Dalam operasi tangkap tangan ini, petugas berhasil mengamankan 6 pegawai agraria tata ruang Badan Pertanahan Nasional beserta barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah, serta 1 unit mobil milik Badan Pertanahan Nasional. Dalam operasi tangkap tangan ini, petugas menyamar sebagai salah satu pemohon kepengurusan surat sertifikat tanah dan berhasil menyita barang bukti uang tunai sebesar 65 juta rupiah yang ditemukan dari mobil dinas Maltus Hutagalung, Kepala Seksi Bidang Pengukuran Tanah di Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain itu, petugas juga menemukan uang tunai sebesar 40 juta rupiah lebih dari ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang, Kelvin Sembiring. Dari Kepala Dinas Badan Pertanahan juga disita petugas serta 6 orang untuk menjalani pemeriksaan. Setelah kita melihat video yang tadi, saya ingin menanyakan pendapat dari Mbak Tiara dan Mbak Zulpeni terkait best practice itu. Tolong dijelaskan dari Mbak Tiara bagaimana pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Mbak Rani. Dalam gambaran video mengenai kasus OTT terhadap 6 pegawai BPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Ditunjukkan bahwa pegawai BPN belum mewujudkan manajemen ASN yang baik karena tidak menunjukkan integritas, profesionalitas, etika profesi, dan belum bersih dari praktek KKN. Digitalisasi pelayanan yang diupayakan untuk melayani masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan untuk mewujudkan pengawasan publik terhadap kinerja pegawai belum terwujud secara optimal. Ditunjukkan dengan masih terjadinya praktek dugaan korupsi di lingkungan Kantah Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan kontrol di lingkungan BPN menurutnya akhirnya menyeret 6 pegawai yang di dalamnya termasuk keterlibatan Kepala Kantor Pertanahan dan Seksi Pengukuran. Kemudian menurut saya dampak yang dapat ditimbulkan yaitu dapat mencederai konsep manajemen ASN, terutama pada asas profesionalitas dan akses akuntabilitas, serta bertentangan dengan peran, fungsi, dan kode etik dari ASN. Kasus tersebut merugikan beberapa pihak, yaitu masyarakat, pegawai yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan Deli Serdang maupun organisasi, yaitu dapat menimbulkan stigma negatif atau isu-isu negatif terhadap pelayanan Kementerian ATR BPN secara keseluruhan dan dapat berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja BPN sendiri. Kami juga mungkin memberikan sedikit solusi, yaitu dapat dilakukan optimalisasi pengawasan terhadap prosedur pelayanan pertanahan, kemudian percepatan transformasi digital untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan menciptakan pengawasan publik yang baik. Kemudian mungkin menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Mungkin itu pendapat saya yang dapat disampaikan dari video best practice. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tiara, pendapatnya bagus sekali. Jadi dari Mbak Tiara tadi mengatakan bahwa dari video itu telah mencederai nilai-nilai manajemen ASN, terutama dari profesionalitas sama akuntabilitasnya karena melanggar praktik KKN tersebut, dan mereka juga melanggar peran dan tugas kita sebagai ASN. Untuk selanjutnya mungkin dari Mas Zulpeni ada yang ditambahkan? Terima kasih Mbak Rani atas waktu dan kesempatannya.
Dari video yang telah dipaparkan tersebut terkait adanya indikasi korupsi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yaitu Kepala Seksi Bidang Pengukuran Tanah dan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang berkaitan dengan manajemen ASN yang tidak sesuai dengan penerapannya, yaitu para pegawai yang melakukan tindakan tersebut tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Seharusnya, sebagai pegawai ASN haruslah menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja, menjunjung tinggi nilai-nilai dasar, kemudian bebas dari intervensi politik, dan bebas dari tindakan korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Indikasi korupsi dalam video ini mencerminkan para pegawai yang terlibat memberikan contoh buruk, yaitu tidak menjaga reputasi yang baik dan tidak memiliki integritas mengenai tugas yang diemban sebagai pemangku jabatan. Para pegawai juga telah melanggar kode etik, yaitu menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan juga jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Dari kasus ini, secara tidak langsung akan menimbulkan dampak negatif kepada instansi, yaitu akan memberikan persepsi kepada masyarakat mengenai kantor pertanahan yang tidak kompeten dalam pelayanannya dan akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada instansi karena menganggap segala biaya yang ada akan dikorupsi juga. Di sini dari segi men atau orang, yaitu tidak diterapnya core value ASN dan kode etik dengan baik, yaitu adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala kantor Badan Pertanahan dan Kepala Seksi Pengukuran Tanah. Dalam hal ini, solusi agar tidak terjadi tindakan seperti ini, menurut saya yaitu dengan mengoptimalkan kembali dan menerapkan mal pelayanan publik sebagai generasi ketiga dari pelayanan terpadu satu atap, yaitu pelayanan terpadu satu pintu sebagai pelayanan yang dikombinasikan dengan menggunakan teknologi informasi sebagai jawaban atas tantangan revolusi 4.0 yang saat ini sedang berlangsung untuk mencegah adanya tindakan pungli yang mengakibatkan terjadinya korupsi. Demikianlah paparan saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator, yaitu Mbak Rani. Terima kasih Mas Zulpeni. Jadi dari dua pendapat teman-teman tadi, bahwa kita itu membutuhkan manajemen ASN agar kita menjadi ASN yang profesional, jauh dari intervensi politik, serta menjauhi nilai-nilai KKN. Mungkin itu bisa kita terapkan ya untuk kedepannya, agar unit kerja kita juga menjadi lebih maju. Baiklah, selanjutnya untuk video yang best practice akan saya putarkan. Mari kita simak bersama-sama. Lentera, loket elektronik nyaman dan terpercaya. Begitu kami menyebutnya. Sebuah aplikasi penyampaian informasi layanan loket antara pemohon dan petugas. Pelayanan elektronik dengan aplikasi yang menyuguhkan layanan kepada masyarakat secara online diharapkan dapat mengurangi kepadatan pemohon di kantor pertanahan Kota Semarang. Selain mengurangi jumlah layanan yang sebelumnya mencapai 20.000 bidang tanah tiap bulannya, aplikasi ini juga mengakomodir pelayanan sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Diharapkan Lentera dapat diakses seluruh pengguna layanan pertanahan, sehingga Lentera menjadi layanan elektronik yang efisien memenuhi tuntutan masyarakat. Baik, Mas, Mbak, setelah melihat dari video yang best practice tadi, saya ingin mendengar pemaparannya dan pendapatnya dari Mbak Hemas Tuti dan Mas Aditya Zona. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Hemas. Untuk Mbak Hemas, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Mbak Rani. Saya akan menanggapi mengenai salah satu video yang barusan ditayangkan mengenai best practice dari video penerapan aplikasi Lentera, yaitu loket elektronik nyaman dan terpercaya yang ada di kantor pertanahan Kota Semarang. Menurut saya, apa yang dilakukan unit pertanahan Kota Semarang tersebut bisa kita contoh bagaimana ASN menerapkan Smart ASN dan juga manajemen ASN dengan baik.
Mengapa kita dapat mengatakan bahwa telah menerapkan Smart ASN dengan baik? Karena dengan hadirnya layanan aplikasi Lentera ini, Kantah Kota Semarang telah melakukan peningkatan digitalisasi layanan dengan cara inovasi dan kreativitasnya dengan membuat suatu aplikasi baru sebagai solusi dari permasalahan, yaitu terjadinya wabah COVID-19 yang kemarin terjadi, di mana yang seperti kita ketahui untuk masyarakat dilarang untuk berkumpul di area publik. Sehingga hadirnya layanan aplikasi Lentera ini sangat membantu untuk menghindari terjadinya kerumunan dan antrian dari para pemohon, serta memudahkan para pemohon untuk tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke kantor Pertahanan Kota Semarang karena dapat melakukan pendaftaran online di rumah ataupun di kantor masing-masing bagi PPAT. Sedangkan mengapa dapat dikatakan telah menerapkan manajemen ASN dengan baik? Karena dengan hadirnya aplikasi Lentera ini dapat mempermudah para petugas loket pelayanan dalam mengoreksi persyaratan berkas yang dimohon dengan lebih mudah karena berkas sudah dalam bentuk soft file dan tidak dalam bentuk hard file, sehingga meminimalisir terjadinya kehilangan berkas dan juga mempercepat proses pengoreksian apabila pemohon ada kekurangan berkas, bisa langsung diberikan pemberitahuan dan dilakukan perbaikan saat itu juga. Dilihat dari penerapan manajemen ASN, hadirnya aplikasi Lentera ini dapat membantu dalam peningkatan penilaian kinerja pegawai, khususnya para petugas loket untuk bisa mengerjakan pekerjaan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Sehingga dampak baik yang dapat dirasakan dengan hadirnya aplikasi Lentera ini bagi pemohon dapat lebih mudah untuk melakukan pendaftaran pelayanan pertanahan, sedangkan bagi petugas loket juga menjadi lebih mudah dan efisien dalam melakukan pekerjaannya. Demikian pendapat saya mengenai video tersebut. Selanjutnya saya persilahkan untuk Mas Ade untuk dapat memberikan tambahan. Terima kasih. Mbak Arini atas kesempatannya. Dalam video tersebut dijelaskan mengenai salah satu inovasi, yaitu aplikasi Lentera, merupakan sebuah inovasi yang sangat baik, karena dapat memberikan solusi atas permasalahan banyaknya antrian permohonan di Kantah Kota Semarang, di mana ada lebih dari 300 pelayanan yang dilakukan setiap harinya. Dengan adanya aplikasi tersebut, jika dikaitkan dengan SDM, pegawai sudah beradaptasi dengan transformasi digital yang diwujudkan dengan SDM yang cakap terhadap teknologi. Terutama pada bagian loket dan back office, hal tersebut dapat mendukung terwujudnya literasi digital. Lalu dari segi metode, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan tanpa harus datang ke loket terlebih dahulu. Hanya dengan upload scan dokumen dan bukti pembayaran saja, pemohon sudah bisa mendapatkan pelayanan selama dokumen yang diupload tersebut sudah lengkap, sehingga dapat memangkas waktu dan biaya dan sesuai dengan fungsi pelayanan publik ASN. Dengan aplikasi Lentera tersebut diharapkan mampu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat, pelayanan menjadi efektif dan efisien sesuai dengan asas manajemen ASN. Lalu juga dapat betul-betul mendukung Smart ASN dan Smart Governance di lingkungan Kementerian APR BPN. Mungkin sekian tanggapan saya teruskan kepada Mbak Rani. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dan pendapatnya yang luar biasa sekali dari Mbak Hemastuti dan Mas Aditya. Jadi dari pemaparan Mas dan Mbaknya, bahwa kita itu sedang bergeser ke digitalisasi ya, di mana kita melakukan sebuah inovasi agar pelayanan itu bisa cepat, di mana masyarakat bisa puas. Contoh salah satu aplikasinya tadi, Lentera yang sudah diterapkan di Kantah Kota Semarang. Yang bisa saya dapatkan dan saya sampaikan kepada teman-teman yang lain, yang pertama bahwa kita membutuhkan manajemen ASN agar kita sebagai ASN bisa menjadi ASN yang profesional, bertanggung jawab, jauh dari interferensi politik, dan menjauhi nilai-nilai KKN. Serta untuk Smart ASN, di mana kita hidup di zaman digitalisasi ini, di mana itu untuk memudahkan kita sebagai pelayan publik untuk melayani masyarakat. Sepertinya itu kesimpulan yang bisa diambil dari hasil diskusi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf sebagai moderator, saya pamit undur diri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.